Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stefan Dani dengan NIM 0802042433 kelas ES3E. Nah, saya di sini akan menerangkan konsep bisnis sesuai dengan gambar yang ada pada layar ini. Nah, jadi di sini konsep bisnis saya bagi menjadi 6 bagian, yakni yang pertama tentang bisnis itu sendiri, kedua tentang produk, tiga pemasaran, keempat strategi dalam bisnis, kelima peluang bisnis, dan yang terakhir yakni tentang keuangan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bisnis terlebih dahulu. Jadi, apa sih bisnis itu? Bisnis adalah aktivitas yang dilakukan seseorang atau kelompok untuk menghasilkan keuntungan dengan cara menyediakan barang atau jasa. Jadi intinya, bisnis itu berfokus pada proses menjual sesuatu yang dibutuhkan atau diinginkan oleh konsumen. Nah, tujuan bisnis itu apa? Nah, tujuan utama bisnis adalah memperoleh keuntungan. Namun selain itu, bisnis juga bertujuan memenuhi kebutuhan pelanggan, mengembangkan usaha agar lebih besar, menciptakan lapangan kerja, serta memberikan manfaat ekonomi bagi pemilik dan masyarakat. Setelah memahami konsep dasar bisnis, langkah berikutnya adalah mengenal salah satu elemen paling penting dalam sebuah bisnis, yaitu produk. Nah, tanpa produk yang jelas, bisnis tidak memiliki sesuatu yang bisa ditawarkan kepada pelanggan. Karena itu, pembahasan selanjutnya berfokus pada apa yang dimaksud dengan produk dan bagaimana jenis-jenisnya dapat mempengaruhi kegiatan bisnis. Nah, jadi produk itu merupakan segala sesuatu yang ditawarkan oleh bisnis kepada konsumen untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan mereka. Nah, produk bisa berupa barang fisik, jasa, maupun kombinasi keduanya. Intinya, produk adalah inti dari apa yang dijual oleh sebuah bisnis. Nah, kemudian apa saja jenis-jenis produk? Nah, produk itu dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Misalnya, produk barang, benda nyata seperti pakaian, makanan, atau elektronik. Kemudian yang kedua ada produk jasa, itu seperti layanan seperti kursus, konsultasi, atau servis kendaraan. Kemudian yang ketiga produk digital, misalnya e-book, aplikasi atau template. Nah, kemudian setiap jenis produk itu memiliki cara pengelolaan yang berbeda. Namun, semuanya bertujuan sama memberikan nilai dan manfaat bagi pelanggan. Nah, setelah mengetahui bahwa setiap bisnis harus memiliki produk yang ditawarkan kepada konsumen, langkah selanjutnya adalah memastikan bahwa produk tersebut dikenal, dipahami, dan diminati oleh pasar. Inilah peran penting dari pemasaran. Nah, jadi pemasaran itu merupakan serangkaian aktivitas untuk memperkenalkan produk kepada konsumen, memahami kebutuhan mereka, serta menciptakan komunikasi yang membuat konsumen tertarik untuk membeli. Nah, pemasaran tidak hanya soal promosi, tetapi juga mencakup cara menyampaikan nilai produk secara tepat kepada target pasar. Nah, fungsi utama pemasaran ini yang pertama yakni mencari dan memahami kebutuhan konsumen. Hal ini membuat produk yang ditawarkan benar-benar sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Kemudian yang kedua yaitu membangun komunikasi. Dengan adanya promosi, iklan atau konten akan membuat konsumen mengetahui manfaat produk yang kita perkenalkan. Kemudian yang ketiga yaitu meningkatkan minat beli, sehingga produk tidak hanya dikenal tetapi juga dipilih oleh konsumen. Kemudian yang keempat yaitu menciptakan hubungan jangka panjang dengan pelanggan untuk menjaga loyalitas dan kepercayaan. Nah, poin selanjutnya yaitu tentang strategi dalam bisnis. Jadi setelah produk dipasarkan dan mulai dikenal oleh konsumen, bisnis perlu menentukan cara terbaik untuk bersaing dan berkembang. Disinilah pentingnya menyusun strategi bisnis agar usaha dapat berjalan lebih terarah dan mampu menghadapi persaingan. Nah, secara definisi, strategi dalam bisnis
adalah rencana atau langkah yang disusun untuk mencapai tujuan usaha seperti meningkatkan penjualan, memenangkan persaingan, atau memperluas pasar. Jadi, strategi membantu bisnis menentukan arah yang jelas dalam menghadapi perubahan dan tantangan. Kemudian, jenis-jenis strategi bisnis itu sendiri, ada beberapa jenis strategi yang umum digunakan. Antara lain, yang pertama, strategi diferensiasi atau membuat produk memiliki keunikan agar berbeda dari pesaing. Kemudian strategi yang kedua itu ada strategi harga, yaitu menawarkan harga lebih kompetitif atau sesuai nilai yang diberikan. Kemudian strategi yang ketiga yaitu strategi fokus pada pasar. Maksudnya itu menargetkan segmen pasar tertentu untuk mendapatkan pelanggan yang lebih spesifik. Kemudian strategi yang terakhir yaitu strategi inovasi. Maksudnya menciptakan ide atau produk baru yang membuat bisnis tetap relevan dan menarik. Setelah menyusun strategi yang akan digunakan untuk menjalankan dan mengembangkan usaha, poin berikutnya adalah mengidentifikasi di mana strategi tersebut dapat diterapkan. Dengan kata lain, bisnis perlu memahami peluang apa saja yang bisa dimanfaatkan agar usaha dapat tumbuh dan bersaing. Nah, inilah yang disebut peluang bisnis. Jadi, peluang bisnis adalah kesempatan yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan keuntungan. Peluang muncul ketika ada kebutuhan atau masalah di masyarakat yang belum terpenuhi atau bisa ditangani dengan cara yang lebih baik. Lalu berasal dari mana sih sumber peluang bisnis itu? Peluang bisnis bisa berasal dari berbagai hal, seperti perubahan tren dan gaya hidup, misalnya meningkatnya minat pada produk ramah lingkungan. Nah, meningkatnya minat tersebut bisa disebabkan dari perubahan tren yang mulanya masyarakat tidak berminat dikarenakan tren akhirnya berminat. Nah, di sana peluang terbuka. Kemudian yang kedua, kemajuan teknologi. Nah, dengan majunya teknologi ini akan ada peluang lah untuk membuka usaha baru seperti bisnis online atau layanan digital. Kemudian yang ketiga, kebutuhan masyarakat yang belum terpenuhi, misalnya kebutuhan makanan sehat, jasa cepat, atau produk unik. Kemudian yang keempat, kelemahan pesaing yang bisa dimanfaatkan untuk menawarkan solusi yang lebih baik. Baik, poin yang terakhir yaitu tentang keuangan. Secara definisi, keuangan adalah segala aktivitas yang berkaitan dengan pengelolaan uang dalam bisnis, mulai dari perencanaan modal, penggunaan dana, hingga pengawasan agar keuangan tetap stabil. Kemudian, keuangan yang baik itu akan membantu bisnis berjalan lancar dan terhindar dari resiko kerugian. Fungsi utama keuangan bisnis yaitu yang pertama, perencanaan modal. Jadi menentukan berapa dana yang dibutuhkan untuk memulai atau mengembangkan usaha. Kemudian fungsi yang kedua yaitu pengaturan arus kas. Jadi memastikan pemasukan dan pengeluaran berjalan seimbang sehingga bisnis tidak kehabisan uang operasional. Kemudian fungsi yang ketiga yaitu pengendalian keuangan. Jadi mengawasi penggunaan dana agar tidak boros dan sesuai rencana. Kemudian fungsi yang terakhir yaitu evaluasi kinerja. Jadi melihat apakah usaha menghasilkan keuntungan atau perlu diperbaiki. Nah, maka dari itu dengan laporan keuangan yang jelas, bisnis dapat mengetahui kondisi usahanya, menentukan strategi lanjutan, dan menjaga stabilitas
agar usaha bisa terus berjalan. Baik, itu saja yang ingin saya sampaikan. Saya Istighfar Dani mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.